Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan bimbingan Allah, dengan berkah rahman rahimnya Allah, kita masih dipertemukan kembali hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak berkurang sesuatu apapun. Saya doakan juga untuk seluruh sahabat Borneo Traditional Healing dimanapun berada, agar selalu sehat, dilancarkan rezekinya, diberi kebahagiaan, dan tidak kurang sesuatu apapun. Hari ini saya berniat untuk memperkenalkan, untuk mereview sebuah produk yang mungkin tidak asing lagi untuk saudaraku semua, terutama yang hobi berselancar di dunia maya, di Google, di FB, khususnya di YouTube dan lain sebagainya. Benda tersebut adalah sebuah ajimah dari Kalimantan yang mungkin 1-2 tahun kemarin ke belakang sudah sangat familiar dan boom. Benda tersebut insya Allah bila yang benar-benar sesuai pakem pembuatannya, khasiatnya bisa dibuktikan, bisa diuji, terutama yang dikhususkan untuk urusan kasih sayang, mahabbah, kerejekian, untuk mungkin di Jawa itu dikenal dengan putar giling, untuk mengembalikan, untuk mengendalikan jarak jauh seseorang, merubah pikiran perasaannya. Seperti itu. Baiklah, hari ini saya akan memperlihatkan sebuah tambang liring. Jujur, secara pribadi saya sendiri adalah pembuat tambang liring. Tapi kenapa tambang liring yang saya buat tidak terlalu saya publish, tidak terlalu saya expose ke media massa, media online dan lain sebagainya. Karena di waktu itu sudah sangat boom, sangat banyak sekali tambang liring yang diedarkan, baik yang sesuai pakem pembuatan, yang benar-benar sesuai dengan alur keilmuan yang diajarkan dalam dunia tambang liring dan lain sebagainya. Banyak juga yang tambang liring yang, maaf nih, mungkin Anda semua bisa mengetahui yang tidak prosedur cara pembuatannya, dibikin massal dan lain sebagainya lah. Nah, sejak dari itu, saya pribadi selaku pembuat tambang liring dan alhamdulillah mempelajari keilmuan tambang liring, wayang kulit purwa Kalimantan, melihat kejadian tersebut, fenomena yang boom tersebut, berinisiatif untuk mundur, untuk tidak mempublish tambang liring saya. Akhirnya tambang liring yang saya buat hanya saya peruntukkan untuk orang-orang tertentu yang sudah kenal sebelumnya, yang sudah saya percaya untuk menerima, untuk menggunakan tambang liring sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru saya dalam pembuatan tambang liring. Baiklah, saya akan memperlihatkan, tapi sebelumnya juga, kenapa saya tidak menunjukkan, tidak terlalu banyak memperlihatkan tambang liring yang saya buat. Tambang liring yang saya buat itu ada namanya tambang liring Pralayana. Kenapa Pralayana? Karena Pralayana itu adalah nama yang diberikan kepada saya secara goib setelah saya melakukan proses belajar keilmuan pewayangan kulit purwa Kalimantan, setelah mempelajari keilmuan goib tentang tokoh-tokoh pewayang Kalimantan, seputar pewayang Kalimantan, tambang liring Kalimantan, dan setelah saya dijazah, dibaiat, dengan terakhir didudus oleh kakak kami yang seorang dalang khususan. Tentunya saya tidak akan menyebut guru-guru saya tersebut, kakak saya tersebut ya memang beliau senior di dunia pedalangan wayang kulit purwa Kalimantan, untuk menjaga privasi beliau. Baik, saya akan memperkenalkan sebuah tambang liring Pralayana. Salah satu alasan saya tidak bisa memperlihatkan tambang liring Pralayana yang saya buat karena memang aturan yang diajarkan ke saya tentang ilmu pembuatan tambang liring, rajah tambang liring, pewayangan kulit purwa Banjar, itu setelah pemahar menerima tambang liring yang dibuat sesuai dengan hajat dia, sesuai dengan nama dia di dalam tambang liring Pralayana tersebut, kita tidak dianjurkan untuk memperlihatkan
ke khalayak umum, karena itu sudah menjadi privasi dia untuk menjaga kenyamanan sosok atau tokoh atau hadam atau kekuatan yang ada dalam tambang liring yang dikhususkan tersebut, apalagi memegang. Jadi jujur selama ini saya sangat kesulitan untuk mengepos tambang liring yang saya buat. Jadi seperti itu. Nah, kenapa hari ini saya bisa memperlihatkan? Nah, ini adalah tambang liring yang saya buat atas permintaan seorang kenalan yang bukan dari Kalimantan. Beliau mengingat tambang liring yang akan beliau gunakan untuk memudahkan karir beliau, untuk memudahkan jasa-jasa beliau. Beliau punya niatan dengan tambang liring ini, selain profesi beliau di dunia pendidikan, beliau berniat menggunakan tambang liring ini untuk membantu klien atau pasien beliau yang punya urusan dalam hubungan. Beliau berniat untuk mengembalikan pasangan klien-kliennya, untuk merukunkan keluarga atau hubungan klien-klien beliau, dan lain sebagainya lah. Saya alhamdulillah sudah meminta izin kepada beliau untuk sedikit memperlihatkan tambang liring pralayana yang saya buat. Insya Allah saya pribadi membuat tambang liring pralayana ini sudah lebih dari 7 tahun. Kenapa bisa 7 tahun? Saya bisa menyebutkan 7 tahun. Mungkin saya lupa, bisa lebih dari 7 tahun tersebut. Pada waktu itu saya pernah dihubungi oleh seseorang yang mengatakan bahwa tambang liring beliau hilang. Jadi beliau melalui chatnya memperlihatkan, menceritakan kenapa tambang liring beliau hilang. Untuk membuktikan bahwa itu tambang liring dari saya suruh memfotokan, memvideokan. Alhamdulillah, walaupun beliau hilang tambang liring tersebut, beliau punya foto dokumentasi waktu beliau merabun atau merawat di waktu itu. Wallahu a'lam bishawab, beliau perlihatkan dan saya katakan benar, itu buatan saya. Jadi dengan inisiatif saya tanya, Bapak sudah memaharkan tambang liring pada saya sudah berapa lama? Karena beliau sebelumnya menceritakan tambang liring beliau hilang dengan tiba-tiba. Beliau akhirnya menjawab, saya sudah memahari kurang lebih 7 tahun. Beliau menceritakan pula, waktu itu beliau memahari tambang liring saya yang saya buat pralayana ini berawal dari usaha beliau yang kecil-kecilan, usaha menjalankan sebuah usaha menjual pupuk-pupuk pertanian di waktu itu. Alhamdulillah dari usaha yang kecil biasa, lambat laun, beliau terus berusaha, berdoa, dan menggunakan media tambang liring untuk membantu ikhtiar beliau untuk mempercepat proses kesuksesan beliau. Alhamdulillah sampai beliau bisa mendirikan sebuah, waktu itu PT, hampir PT. Mungkin CP, wallahu a'lam bishawab, tapi seperti itu keterangan beliau. Beliau semakin sukses, tapi lambat laun beliau merasa tambang liring beliau yang beliau gunakan tersebut, beliau rawat itu, dan beliau benar-benar yakin tambang liring itu beliau taruh di dalam lemari, itu menghilang dengan sendirinya. Padahal sangat beliau amankan, beliau sangat safety untuk keamanan produknya. Nah, karena beliau merasa barang tersebut punya faedah tersendiri dari sisi keilmuan, dari sisi keugaiban, tentunya beliau merawat dengan sebaik mungkin. Tapi tanpa beliau sadari, tanpa beliau ketahui sebabnya tambang liring yang beliau punya menghilang. Nah, sejak saat itulah beliau menghubungi saya pribadi untuk menanyakan tentang tambang liring. Apakah bisa tambang liring dari saya tersebut ditarik ulang, dibantu agar mewujud alam nyata? Saya menjawab ke beliau, Pak, insya Allah kalau membuat tambang liring dan lain sebagainya, saya mampu. Tapi jujur, saya belum belajar dan tidak mempunyai keilmuan bagaimana caranya agar tambang liring yang hilang, yang raib dengan tiba-tiba tersebut kembali kepada Bapak. Jadi seperti itu saya jawabnya. Oke, singkat cerita kita hentikan dulu cerita tersebut. Ini untuk menunjukkan, untuk pengingat saya bahwa alhamdulillah ternyata sudah 7 tahun lebih saya membuat tambang liring. Nah, dan itu pun saya tidak punya video atau foto tambang liring yang dari beliau, karena setelah dibuat akan saya serahkan. Nah, kecuali saya boleh izin untuk memfoto beberapa bagian dari tambang liring tersebut untuk dokumentasi pribadi saya. Jadi seperti itu. Baiklah, sebelum cerita itu saya akhiri, tambang liring
berapa kali pengalaman pribadi tambang liring yang saya maharkan waktu itu dan sampai saat ini, itu memang sering mengalami kejadian kadang berpindah sendiri, ditaruh di satu tempat, berpindah di tempat lain, ditaruh di meja, berpindah sendiri ke atas lemari, bahkan bikin puyeng yang punya, yang merawat tambang liring tersebut dengan laporan saya. Bahkan ada yang berapa hari hilang, seminggu hilang, bahkan ada yang sampai 3 bulan menghilang, tapi rata-rata kembali lagi ke pemiliknya. Wallahu a'lam sedang kemana itu tambang liringnya, traveling. Jadi begini, saya akan menceritakan tambang liring tentunya dengan versi saya, dari versi yang diajarkan sebelumnya kepada saya tentang bagaimana cara merajah, menggambar tambang liring, tentunya dengan segala keilmuan di belakang layarnya, dengan keilmuan komplit di dalamnya. Saya tidak akan jelaskan yang terlalu panjang lebar karena akan menguras durasi. Dan tentunya saya yakin Anda semua sudah sangat tahu karena sudah banyak diceritakan tentang sejarah tambang liring, asal-usul tambang liring, dan lain sebagainya. Sudah banyak kok di Google. Sekarang saya akan menceritakan tentang tambang liring yang saya buat sendiri. Oke, ini mungkin bisa disimak dengan jelas. Nah, ini bentuk tambang liring tersebut. Namanya tambang liring pralayana sesuai dengan petunjuk apa yang harus saya namakan dengan tambang liring yang saya buat ini tersebut. Nah, bahan dari tambang liring ini, kain ini saya buat dari kain kalir wayang. Kalau bahasa Indonesia adalah kain untuk layarnya wayang. Jadi kalau orang pewayangan itu dia akan memakai kain putih. Kenapa kainnya kuning? Kain ini kita beri pewarna alami dengan doa-doa tertentu, akhirnya menjadi warna kuning. Jadi seperti ini. Aslinya warnanya putih. Kain wayang yang saya buat, kain tambang liring yang saya buat, insya Allah khusus saya menggunakan bahan-bahan pilihan. Karena itulah yang diajarkan ke saya, bahan apa yang bagus untuk tambang liring, yang powernya secara alami memang sudah bagus dan bagus untuk mengeriau. Energi tambang liring, mengeriau itu memanggil. Jadi saya cuma menggunakan kain satu dari kain kalir wayang zaman dulu. Alhamdulillah ini pemberian dari kakak saya yang seorang dalang. Ini beliau menceritakan adalah kain kalir wayang zaman dulu. Saat pertama kali seorang dalang menggunakan, tapi karena sudah terlalu tua, kusam, dan lain sebagainya, mungkin beliau mempunyai rezeki lebih, akhirnya kain wayang kulit tersebut diganti dengan yang baru, dan kain ini diserahkan ke saya. Alhamdulillah saya gunakan kainnya untuk membuat tambang liring pralayana. Jadi secara alami kain ini pun sudah mempunyai power. Karena sang dalang pun saat memulai wayangnya, memulai pertunjukan wayang, dia akan membaca doa-doa, mantra-mantra yang terhubung dengan dunia pewayangan, tokoh wayang tambang liring, contohnya Pilih Semar, dan yang lain-lain. Saya tidak berani menceritakan karena itu privasi dan rahasia yang memang saya harus menyimpan rahasia tersebut. Jadi seperti itu. Secara alami, kain kalir wayang yang kuno itu sudah luar biasa, dia punya energi alami karena sudah berpuluh-puluh tahun. Bahasanya didoakan, dirituali dengan membaca mantranya, dengan membaca bisik semar, pembukaan wayang kulit, pertunjukan wayang kulit, dan lain sebagainya. Nah, satu yang saya gunakan biasanya, kalaupun masih ada, ini adalah kalir wayang zaman dulu. Keduanya saya biasanya menggunakan 3 benda aja. Nih, jadi saya memberi sampel-sampel aja. Sebetulnya yang versi lebarnya ada. Saya menggunakan sampel-sampel aja. Oke, saya sisihkan dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini media pun sudah saya proses dengan pewarna tertentu, dicampur dengan bahan-bahan tertentu, minyak-minyak khusus. Ada juga minyak-minyak wangi dari Timur Tengah yang khusus. Setelah itu bahan tersebut didoakan, lalu dioleskan kepada bahan kulit atau bahan untuk membuat tambang liring. Jadi ini adalah kulit terbang, atau maulidasi, kulit terbang yang sudah sangat lama digunakan. Bahkan ada saya punya dari era waktu itu, insya Allah dari Syekh Hasan Al-Banjari. Jadi waktu itu memang saya hunting, berusaha mencari di mana ada
kulit rebana atau kulit terbang atau orang kasidah atau apalah sebutannya, yang memang sudah kuno dan tidak dipakai lagi dan berlubang, artinya secara alami sudah tidak bisa digunakan untuk membaca sholawat atau maulid hafiz dan lain sebagainya. Nah, jadi benda ini pun secara alami sudah punya keunikan energi sendiri. Saat orang sering bersolawat 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, berbulan dan lain sebagainya, insya Allah itu akan menyimpan energi tersendiri ke bahan-bahan seperti ini. Nah, ini yang ketiganya, saya menggunakan kulit beduk kuno. Ini kulit beduk kuno, sangat tebal. Kulit beduk, atau ini insya Allah kalau tidak salah ini ada yang dari masjid yang sudah tua dan tidak dipakai dan sudah hancur beduknya, dan ada juga yang dari musola yang sudah tua. Jadi tebal. Jadi seperti inilah media bahan-bahan yang saya pilih untuk membuat bahan tambang liring, untuk menggambar mereka meliring. Insya Allah saya pilih dari bahan pilihan. Saya tidak akan menggunakan kulit baru, walaupun tergolong mudah didapat, per lembar lebar meterannya sangat murah, tapi saya mengutamakan kualitas dari sisi keilmuan yang saya yakini tentang yang diberitahu, diajarkan oleh guru saya. Media apa sih, bahan apa sih yang mumpuni, yang powernya bagus untuk membuat tambang liring tersebut. Nah, salah satunya dari media ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya akan kembalikan ke tempatnya. Saya kembali menceritakan tentang rajah wayang atau gambar wayang tambang liring ini. Nah, jadi kenapa saya sangat sedikit membuat tambang liring pralayana ini? Karena jujur, saya sangat selektif untuk melayani pemahar. Contoh, saya berhak atau kadang saya sangat sering menolak permintaan untuk dibuatan tambang liring dengan alasan tertentu dari saya. Karena menurut guru yang mengajarkan saya, kakak saya yang seorang dalam senior dan beliau pemuka masyarakat juga, tokoh-tokoh, beliau belajar ilmu-ilmu agama, ketuhanan juga, beliau menceritakan aslinya di zaman dulu yang beliau ketahui. Ini mohon maaf, mohon ampun, mohon maaf, setiap orang mungkin punya versinya berbeda-beda, tapi ini yang saya ceritakan saat ini, sekali lagi saya ceritakan saat ini adalah versi keilmuan pembuatan tambang liring yang diajarkan langsung ke saya. Mungkin berbeda dengan yang lain, silahkan, karena perbedaan itu adalah keunikan tersendiri, karena mungkin beda guru, beda yang mengajarkan, beda juga caranya. Saya sangat menghormati itu. Nah, yang saya lakoni adalah cara yang diajarkan oleh guru-guru saya, oleh yang saya anggap orang tua saya juga dalam seni pembuatan tambang liring ini. Jadi pembuatan tambang liring ini yang sesuai pakem diajarkan beliau waktu itu, kita hanya membuatkan tambang liring apabila ada pemesan. Jadi contoh si A order ke saya, minta, "Bang, Mas, tolong deh dibuatkan tambang liring." Saya akan seleksi orangnya, saya lihat, saya tanyakan hajatnya apa. Jujur, bila pemahar tanya, atau nanti Anda coba tanya saya, "Bang, boleh dong dibuatkan tambang liring?" Langsung Anda menjawab untuk pelet, insya Allah saya tidak akan melayani. Untuk hal-hal seperti saya tidak akan melayani, dan sangat sering saya akan menolak. Bila sudah di awal mindsetnya tujuannya untuk pelet, walaupun arti dari pelet itu sebetulnya nggak se-ekstrim itu, tapi pemahaman orang tentang ilmu pelet adalah untuk ngerjain seseorang, langsung menembak, langsung memaksa alam bawah sadarnya, memaksa pikirannya tidak suka menjadi suka, tidak cinta menjadi cinta, tanpa harus ada tolak ukur yang jelas seperti apa. Jadi saya sangat menolak hal itu, takut tambang liring yang kita buat digunakan untuk hal-hal yang di luar norma-norma asusila. Seperti saya tidak menyarankan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, atau untuk seks bebas dan lain sebagainya, pelet untuk ngerjain cewek atau apa. Insya Allah saya tidak akan melayani, dan sangat sering saya tolak. Bahkan mulai dari itu saya sudah menutup diri untuk membuatkan tambang liring, karena di waktu tambang liring sedang boom, sedang ramainya di 1-2 tahun ke belakang yang lalu, mindset orang, pikiran orang pemahar, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu, mindsetnya selalu untuk urusan lendir, untuk urusan syahwat,
untuk menaklukkan wanita atau pria yang dalam tanda kutip tidak sebagaimana mestinya dengan produk pengasihan lain. Mulai saat itu saya sangat sedih melihat fenomena seperti itu. Akhirnya dengan kesadaran sendiri saya mengundurkan diri dari membuat tambang liring kembali. Saya berani membuka kembali pembuatan tambang liring mungkin setelah 5 bulan yang lalu, karena saya lihat sudah mulai tidak boom lagi, tidak terlalu wow lagi. Akhirnya tambang liring ini kembali ke fungsinya yang normal. Jadi gitu. Memang fungsi tambang liring digunakan untuk urusan perkasih, kasih sayang atau mahabbah. Jadi fungsinya sangat terhormat, kasih sayang, mahabbah, untuk memudahkan urusan, untuk memudahkan karir, memudahkan hajat yang baik tentunya, untuk memudahkan perjodohan yang baik tentunya, artinya mencari perjodohan yang baik, bukan untuk pelet, untuk biar cewek tergoda langsung bisa dikencanin, langsung bisa diselesaikan, cari lagi, lalu memberikan testimoni, wow tambang liringnya keren. Saya tidak ingin tambang liring saya seperti itu. Setiap orang, setiap pembuat berhak untuk menerima siapa pengorder atau tidak. Kita punya hak sesuai apa yang diamanahkan ke saya. Saya tidak mau itu menjadi bumerang, untuk menjadi kisah atau menjadi perhitungan nanti di hari akhir untuk saya. Jadi saya berhak menolak pemahar yang seperti itu. Saya akan menerima pemahar yang benar-benar dia kepengen untuk memudahkan dalam urusan perjodohan, memudahkan mencari pasangan hidup, tentunya yang bertanggung jawab, untuk memudahkan karir, memudahkan jabatan, agar semua orang sayang, menaruh simpatik dengan dia. Dengan cara tersebut, apapun yang dia lakukan dalam konteks yang positif, begitu yang positif akan diterima oleh orang-orang tersebut di lingkungannya. Jadi sebetulnya sangat banyak hal-hal baik yang bisa digunakan fungsinya, kuahnya dari tambang liring ini. Bukan sekedar urusan lendir, tidak. Itu sangat sempit bagi saya. Maka dari itu, sejak beberapa tahun yang lalu saya mengundurkan diri dari dunia pembuatan tambang liring. Nah gini, saya cerita kembali. Asal sejarah tambang liring dibuat, pakem tambang liring dibuat, waktu itu yang diajarkan ke saya adalah, satu, kita tidak ready tambang liring ini, kita hanya membuatkan tambang liring apabila ada pemesan. Jadi saat ada pemesan tersebut, saya akan meminta nama dia siapa, lengkap BIN-nya, hajatnya apa aja. Nah, dari nama dan BIN tersebut kita proseskan lah. Kita proseskan, dari kita persiapan adalah bahannya atau kainnya. Jadi jujur saya sendiri menyiapkan 2 kualitas, 2 tipe tambang liring. Ada yang umum, yang mungkin powernya medium, ada yang full complete. Full complete ini ditandai dengan gambar raja wayangnya itu lengkap. Tapi kadang tentu saya membuat pun tidak pernah sama satu dan lain, dan saya pribadi jujur mengatakan saya tidak menceplak atau saya untuk mengcopy dengan saya kasih media agar tambang liring ini bisa dicap sama dengan yang lain, atau biar bisa diproduksi massal dengan cepat. Tidak, saya membuat tambang liring sesuai dengan doa saya, sesuai dengan tangan yang menggerakkan saya untuk membuat gambar-gambar raja. Contohnya Semarnya, bentuk-bentuk seperti ini, Arjunanya dan lainnya, naga dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan bisikan yang saya terima saat itu, bentuknya seperti apa. Makanya kadang pemahar satu, walaupun dia pesan raja tambang liring yang komplit, yang lengkap, yang full power, satu dan lain akan berbeda dari bentuk gambarnya, dari tokoh-tokoh wayangannya dan lain sebagainya. Jadi sangat berbeda sesuai apa yang saya dapatkan saat itu, sesuai dengan hajat si pemahar. Dia kepengen untuk urusan mahabbah, biar disayangi semua orang, biar memudahkan urusannya, biar orang percaya dengan dia, untuk kederajatannya lebih baik dan lain sebagainya lah. Jadi akan saya sesuaikan hajat pemahar tersebut dengan bentuk-bentuk yang ada di dalam tambang liring Pralayana ini. Jadi seperti itu. Kenapa tidak banyak raja-raja aksara Arab yang saya buat? Karena jujur saya membuat tambang liring Pralayana ini, saya hampir 65-70% saya menggunakan power gaib dari tokoh pewayangan. Karena itulah yang diajarkan ke saya. Contoh tokoh Semar, saya akan menggunakan power dari goib tokoh Semar, Arjuna, dan lain sebagainya. Contoh Batara Kamajaya atau
bidadari 7 ini atau naga ini, ada Sang Hyang Antaboga, naga Tatmala, naga Gini dan lain sebagainya. Itu sebetulnya pembuatan tambang liring pun sebetulnya sangat rumit. Bila sesuai pakem, saya membuat ini contoh. Satu sosok ini, satu tambang liring Pralayana ini hampir 1 bulan saya selesaikan dan siap saya serahkan ke pemahar. Ini saya akan serahkan ke pemahar yang ada di Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi tidak waktu sebentar untuk membuat tambang liring ini, ada waktu-waktu khusus untuk memulai maaf nih. Nah, ini contoh. Ini contoh kainnya. Kain yang dari seperti ini contohnya, mati kosong. Ini pun sudah kita ritualkan, kita campuran dengan pewarna alami. Pewarna alami yang kita buat ada pewarna alami, pewarna tumbuhan, dicampur dengan minyak bertuah. Yang khusus memang untuk tambang liring, campuran dengan minyak wangi dari Arab, campuran dengan keilmuan pewayangan, mantranya yang disalurkan ke dalam kain ini, langsung setelah itu dirabun, agar bisa digunakan untuk pemahar yang akan memahari tambang liring. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan alhamdulillah punya contohnya dari yang jenis kain kalir wayang ini. Jadi seperti itu. Untuk membuat satu proses gambar aja semar sangat memakan waktu lama. Bahasanya ada tembang tertentu, ada doa tertentu. Bahasa yang biasa saya pakai adalah bisik semar. Seperti itu untuk menghadirkan, untuk menggambarkan, mewujudkan sosok Semar, kekuatan dari Semar tersebut dan lain sebagainya. Belum Arjuna dan pasangannya, belum untuk menghadirkan bidadari 7. Untuk menggambar bidadari 7 pun seperti ini contoh bidadari 7. Kadang saya menggambar sosoknya pun kadang berbeda antara satu dan yang lain. Tergantung apa bisikan yang saya terima. Nah, jadi jangan bingung nanti bila pemahar berikutnya, loh kok warnanya berbeda atau bentuk tubuhnya ada yang berbeda. Saya menceritakan, saya menggambar sesuai dengan apa yang menggerakkan tangan saya. Dari mantra-mantra doanya. Untuk menggambar 7 bidadari ini pun kita harus mengenal nama satu persatu dari bidadari 7 ini. Dan itu rahasia dari sisi pembuatan. Yang diajarkan saya tidak akan datang. Beliau ini bidadari 7 ini kalau kita tidak mengenal namanya satu persatu. Jadi kita panggil namanya satu persatu, kita gambar. Satu lagi kita gambar dan lain sebagainya. Sama yang lainnya. Sini boleh. Mungkin gambarannya hampir sama. Nah, itu salah satunya saya tidak mempergunakan banyak raja-raja aksara Arab karena yang saya gunakan, yang saya pakai adalah apa yang saya pelajari. Karena begitulah keilmuan tambang liring. Oke. Kenapa saya tidak menggunakan dawa surga atau bahasanya darah bunuhan? Jadi darah bunuhan atau dawa surga itu memang saya sendiri memiliki. Saat saya belajar keilmuan tambang liring Pralayana ini, saya pun dikasih dawa surganya. Tentunya dawa surga yang dimaksud adalah dawa surga yang khusus, yang sesuai, yang bisa digunakan tuahnya asal sesuai syarat. Contoh syarat yang digunakan adalah satu, saya punya darah bunuhan atau disebut dawa surga itu dari almarhum seseorang yang dia ini bahasanya cowok ini mempunyai pasangan atau bahasa kitanya pacar lah. Itu cantik, kembang desa. Nah, karena kembang desa ini jadi rebutan orang di kampung tersebut, akhirnya si kembang desa ini ditaklukkan oleh beberapa orang tidak sanggup. Akhirnya si pemuda inilah yang bisa menaklukkan hatinya. Akhirnya berdua tersebut sedang apel, mejeng, bahasa kitanya di sebuah warung. Asik makan, minum, kedua sejoli tersebut. Akhirnya sang cowok ini tanpa disadari tiba-tiba di belakang langsunglah bahasanya dibunuh dengan menggunakan senjata tajam. Akhirnya meninggal dan lain sebagainya. Nah, tanpa ada perlawanan. Nah, dari darah yang keluar dari itu tersebut, dari jenazah almarhum tersebut dipakai. Tentunya dari cerita kakak yang memberikan dawat surga tadi, darah ini pun beliau turun-temurun dia diberi untuk mengambil darah itu pun dia harus minta izin kepada ahli waris, kepada keluarga daripada almarhum tersebut. Dia minta izin untuk mengambil darahnya untuk digunakan untuk ini dan itu, karena kepercayaan di waktu itu adalah seperti itu. Darah ini berguna untuk mengeriau seseorang, untuk menjaga rumah dari segala hal kejahatan, goibnya dipakai. Nah, jadi saya pun menghormati keyakinan di masa itu. Barang tersebut saya terima. Jadi tanpa perlawanan orang tersebut langsung meninggal. Nah, makanya disebutnya matinya syahid karena tidak ada perlawanan dan lain sebagainya. Jadi bukan orang darah yang dibunuh atau apa atau yang lain, tidak. Dia sedang memperburukan kembang desa, menaklukkan seorang kembang desa, tapi pada akhirnya tidak jadi merit, akhirnya dibunuh dan langsung meninggal di tempat tanpa perlawanan.
Kalau ada perlawanan, berkelahi, bergumul, tentunya sudah beda lagi ceritanya. Jadi seperti itulah. Jadi ada syarat-syarat khusus pun juga untuk mendapatkan dawa surga. Jadi bukan asal darah. Nah, dan darah yang dipakai pun bukan merah. Cuma beberapa titik darah tersebut yang dimasukkan dalam kapas, lalu diberi minyak-minyak tertentu, minyak tampuk habang yang didoakan, dimantrakan. Jadi tidak ada dalam minyak tersebut, itu pun tidak ada bahasanya merah-merahnya. Jadi sangat aneh bila ada yang merah-merahnya. Apalagi, wah sampai puluhan, wah dawatnya ada nama ini, ini. Satu dawat yang sesuai pakem dicari itu sangat sulit. Nah begitu, tapi yang lain terserah lah. Karena saya menceritakan ini sesuai apa yang diajarkan ke saya. Mungkin yang lain berbeda, saya akan hormati. Mungkin itulah keunikan dari sisi keilmuan. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, sampai mana saya akan cerita lagi. Jadi tidak mudah untuk membuat tambang liring yang sesuai pakem yang diajarkan ke saya. Makanya saya tidak bisa memproduksi massal. Nah, ini pun, maaf, bahan-bahan ini pun kosong. Ini adalah bahan-bahan tambang liring. Saya sendiri tidak punya stok gambar tambang liring yang saya buat. Karena habis di order, langsung saya serahkan ke pemahar. Dan beliau pun saya sarankan tidak boleh melihatkan atau apalagi orang lain memegang yang bukan haknya. Karena goib tambang liring tersebut akan bahasa Banjarnya merajuk atau ngambek lah. Nah, karena dia untuk kekasihnya disentuh-sentuh oleh orang lain. Dan yang pastinya, nah setiap yang pengorder, yang pemahar tambang liring sebelumnya akan kita buatkan namanya di sini. Jadi tak bisa sama sekali bahwa tambang liring ini habis ini jual lagi ke sana. Yang diajarkan ke saya pribadi, maaf, itu tidak bisa karena tambang liring ini dibuat khusus untuk pengorder, nama dan binnya khususon. Maaf, di sini saya perlihatkan sedikit nama, tapi akan saya tutup ya. Ini nama pemahar. Ada binnya. Jadi di setiap tambang liring Pralayana yang saya buat itu ada nama pemahar khusus. Jadi tidak mungkin tambang liring ini bisa kelainan lagi. Tambang liring ini hanya bisa diwariskan untuk dia, untuk orang saudara dia, pasangan dia, atau ke anak cucunya. Tidak bisa untuk orang lain, karena seperti itulah pangkat pembuatan dan tidak boleh dipegang oleh orang banyak. Ya seperti itu. Makanya ajimah tambang liring ini di waktu itu, di tempo dulu, itu sangat sulit ditemukan. Karena setiap yang mempunyai tambang liring di masa itu, mereka merahasiakan tambang liring dia. Jadi beda dengan yang mempunyai minyak perkasih, minyak pelet, minyak yang lain-lain. Nah, seperti ini. Oh, akan diekspos, tidak apa-apa dilihatkan orang lain. Tapi kalau ajimat tambang liring ini, dia adalah ajimat yang sangat privasi, yang sangat personal banget untuk setiap pemahar. Makanya jarang kita lihat ada yang bertebaran, kan sangat disembunyikan. Boleh Anda cek and dicek tentang tambang liring asli zaman dulu itu jarang orang mau memperlihatkan. Yang punya pun sangat merahasiakan tambang liring dia dengan berbagai alasan. Jadi itulah yang yang diberikan ke saya tentang tambang liring, pembuatan tambang liring dan lain sebagainya sesuai dengan pakem-pakemnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi sebelum saya akhiri, tambang liring ini saya buat tidak menggunakan dawa surga karena kasihan pemahar akan sangat ribet untuk menggunakan tambang liring karena selalu banyak pantangan. Tidak boleh dibawa orang yang meninggal, tidak boleh dibawa melewati ini dan itu, nggak boleh dibawa ke masjid karena ada darah dia, ada darahnya, dan itu apapun namanya, walaupun disebut dawa surga, menurut keyakinan saya pribadi itu adalah najis. Saya punya dawa surga yang diberikan langsung oleh kakak saya, yang turun-temurun, yang diambil sesuai dengan pakem yang beliau jelaskan waktu itu, bagaimana pakem mempergunakan dawa surga. Ya, tapi saya tidak pernah pakai, saya hormati itu, saya simpan di tempat tertentu agar aman, dan saya tidak bergunakan. Nah, yang saya gunakan adalah bagaimana cara menghidupkan tambang liring ini tadi, saya gunakan adalah dengan mantra-mantranya, dengan doa-doanya khusus, doa-doa pewayangan, mengeriau, memanggil tokoh-tokoh atau hadam atau goib-goib yang ada di dalam tambang liring Pralayana ini. Lengkap goibnya dan sisanya adalah rahasia atau privasi. Dan tidak lupa dihidupkan juga, saya menggunakan, saya beri contoh minyak-minyak khusus. Sebetulnya minyak-minyaknya seperti ini. Ini saya tampilkan sebagian aja. Salah satu, ini minyaknya asli di cupu-cupu yang kuno. Nah, ini saya berikan sedikit aja. Ini untuk contoh. Padahal ada beberapa lain yang saya gunakan untuk menghidupkan, untuk menguatkan tambang liring ini. Ini ada contoh. Yang digunakan adalah apa? Ini adalah sampel, sedikit contoh. Yang ini adalah minyak
khusus untuk menghidupkan goib atau ruh dari tambang liring Pralayana ini. Saya sebetulnya ada di dalam cupuk, tapi karena sulit saya ngambilnya, saya gunakanlah botol seperti ini agar saya mudah untuk mengoles atau bahasa kami dipalitkan ke sosok-sosok tambang liring tersebut. Nah, ini minyak untuk menghidupkan ruh atau kekuatan goib tambang liring ini agar hidup. Di samping itu juga ada dengan minyak-minyak tertentu, minyak perkasi, minyak perejekian, dan lain sebagainya. Tentunya yang sudah tua, yang kuno, yang saya rawat, saya dapatkan langsung dari kampung, dari pedalaman yang saya rawat sampai sekarang. Dari gitu. Nah, insya Allah tambang liring ini saat bahasanya dirabun pun dia akan bergerak. Dari semua cerita pemarah rata bergerak. Dan kadang mereka mendengar saat pertama kali dirabun itu mendengar suara gamelan lah, suara-suara kayak orang berwayang dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri dari keunikan tambang liring Pralayana. Mungkin itu dulu dari saya sekilas tentang tambang liring Pralayana ini yang saya buat khususon. Saya tidak akan membandingkan dari tambang liring yang lain karena setiap orang punya keilmuan sendiri, punya cara pengajaran sendiri mungkin di waktu itu. Dan saya pun punya cara pengajaran, guru-guru yang mengajarkan sesuai dengan apa yang beliau ajarkan ke saya, dan tugas saya adalah mengikuti apa yang beliau ajarkan. Insya Allah semoga produk tambang liring Pralayana saya ini bisa selalu bermanfaat untuk para pemahar sebelumnya atau yang akan datang nanti, dan silakan gunakan dalam kebaikan, gunakanlah sesuai dengan hal-hal yang positif, yang tidak bertentangan dengan agama, tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Artinya gunakanlah secara bertanggung jawab. Mungkin itu dulu dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.